Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Elsa Bilana Suciani. I'm from class 4B. Now I will to explain my answer for some questions. Okay, let's start. For this question have 15 question. Okay, pertanyaan nomor 1, Permendikbud nomor berapakah ini? Nomor 2, tentang apakah Permendikbud tersebut? Nomor 3, Permendikbud nomor 21 tentang standar isi tersebut ada berapa pasalkah? Nomor 4, apa isi pasal 1 ayat 1? Nomor 5, apa isi pasal 1 ayat 3? Nomor 6, apa isi pasal 1 ayat 3? Nomor 7, apa isi pasal 1 ayat 5? Nomor 8, apa isi pasal 1 ayat 6? Nomor 9, apa isi pasal 1 ayat 7? Kemudian pertanyaan nomor 9, pada mata pelajaran apakah perumusan KI dan KD sikap spiritual dan sikap sosial? Kemudian nomor 10, apa isi pasal 3 dan 4? Oke. I want to answer. First questions. Apa Permendikbud berapakah ini? Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Oke. Kemudian tentang apakah Permendikbud tersebut? Tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Nah, oke. Next, pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3. Permendikbud nomor 21 tentang standar isi tersebut ada berapa pasalkah? Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi terdiri dari 4 pasal. Oke. Nomor 4. Apa isi pasal 1 ayat 1? Pasal 1 berisi standar isi untuk pendidikan dasar menengah yang selanjutnya disebut standar isi terdiri dari tingkat kompetensi dan kompetensi isi sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Oke, next questions. Apa nomor 5 ya? Apa isi pasal 1 ayat 2? Pasal 1 ayat 2 berisi tentang kompetensi inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, next question number 6. Apa isi pasal 1 ayat 3? Pasal 1 ayat 3, ruang lingkup materi yang spesifik untuk setiap mata pelajaran dirumuskan berdasarkan tingkat kompetensi dan kompetensi inti untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Oke, next pertanyaan nomor 7. Apa isi pasal 1 ayat 5? Pasal 1 ayat 5 pencapaian kompetensi inti dan penguasaan ruang lingkup materi pada setiap mata pelajaran untuk setiap kelas pada tingkat kompetensi sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu ditetapkan oleh pusat kurikulum dan perbukuan. Oke, next number 8. Apa isi pasal 1 ayat 6? Pasal 1 ayat 6, perumusan kompetensi dasar pada setiap kompetensi inti untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu ditetapkan oleh pusat kurikulum dan perbukuan. Next questions, number 9. Apa isi pasal 1 ayat 7? Pasal 1 ayat 7, perumusan kompetensi dasar pada kompetensi inti sikap spiritual sebagaimana yang dimaksud pada ayat 6. Nomor 9 lagi, pada mata pelajaran apakah perumusan KI dan KD? Ini pada ayat 6 itu pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pengerti disusun secara jelas. Nomor 9 ada pertanyaan lagi, pada mata pelajaran apakah perumusan KI dan KD sikap spiritual dan sikap sosial? Udah dibilangkan tadi ya pada ayat 6 pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pengerti disusun secara jelas. Oke, number 10.
Apa isi pasal 3 dan pasal 4? Pada pasal 3, saat peraturan menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 64 tahun 2013 tentang standar isi untuk satuan pendidikan, untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 4, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan penggunaan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Oke. Next questions. Ini question number 11 until 15. Oke. Pertanyaannya, standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria apa? Standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada SKL, standar kelulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pertanyaan nomor 2. Bentuk kegiatan atau aktivitas dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bentuk aktivitas sikap, bentuk aktivitas pengetahuan itu seperti apa? Bentuk aktivitas sikap itu seperti menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Bentuk aktivitas pengetahuan, mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Bentuk aktivitas keterampilan, mengamati, menanya atau bertanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Oke, lanjut. Number 13. Uraikan dengan singkat isi dari bab 2. Bab 2 tersebut dari pengertian tingkat kompetensi, kriteria pengembangan tingkat kompetensi, dan rumusan tingkat kompetensi. Oke, sini saya akan menjelaskan. Tingkat kompetensi merupakan kriteria capaian kompetensi yang bersifat generik yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan dalam rangka pencapaian standar kompetensi lulusan. Tingkat kompetensi dikembangkan berdasarkan kriteria. Yang pertama, tingkat perkembangan peserta didik. Kedua, kualifikasi kompetensi Indonesia. Ketiga, penguasaan kompetensi yang berjenjang. Selain itu, tingkat kompetensi juga memperhatikan tingkat kerumitan atau kompleksitas kompetensi, fungsi satuan pendidikan, dan keterpaduan antar jenjang yang relevan untuk menjamin keberlanjutan antar jenjang. Tingkat kompetensi dimulai dari tingkat kompetensi pendidikan anak usia dini. Menurut Solo Taksonomi, ada 5 tahap yang dilalui oleh peserta didik untuk menguasai suatu pengetahuan, yaitu tahap prestruktural, multistruktural, struktural, relasional, dan abstrak yang diperluas. Kelima tahap ini dapat disederhanakan menjadi 3 tahap, yaitu surface knowledge, deep knowledge, and conceptual atau constructed knowledge. Tahap surface knowledge diperoleh pada tingkat pendidikan dasar untuk sekolah dasar. Tahap deep knowledge diperoleh pada tingkat pendidikan dasar untuk sekolah menengah pertama, dan conceptual atau constructed knowledge diperoleh pada tingkat pendidikan menengah, yaitu ada sekolah menengah atas. Number 14. Nih. Uraikanlah KI atau kompetensi inti, core competence, tingkat pendidikan dasar dan tingkat pendidikan menengah beserta deskripsi kompetensinya masing-masing. Oke, kompetensi yang bersifat generik mencakup 3 ranah, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ranah sikap dipilah menjadi sikap spiritual dan sikap sosial. Pemilahan ini diperlukan untuk menekankan pentingnya keseimbangan fungsi sebagai manusia seutuhnya, yang mencakup aspek spiritual dan aspek sosial sebagaimana diamanatkan dalam Tujuan Pendidikan Nasional. Dengan demikian, kompetensi yang bersifat generik terdiri atas 4 dimensi, yang mempresentasikan sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang selanjutnya disebut sebagai kompetensi inti atau KI. Setiap tingkat kompetensi berimplikasi terhadap tuntunan proses pembelajaran dan penilaian
penjabaran tingkat kompetensi lebih akan dilakukan oleh pihak pengembang kurikulum. Tingkat kompetensi yang berbeda menurut pembelajaran dan penilaian dengan fokus dan penekanan yang berbeda pula. Semakin tinggi tingkat kompetensi, semakin kompleks intensitas pengalaman belajar peserta didik dalam proses pembelajaran serta penilaian. Oke, saya akan menjelaskannya. Number 14. Oke. Tingkat pendidikan dasar. Sikap spiritual, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Sikap sosial, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, dan bahkan negara. Pengetahuan, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, mencoba, berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Keterampilan menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Oke, tingkat pendidikan menengah. Sikap spiritualnya seperti menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Sikap sosial menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Kalau pengetahuan itu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat jenis spesifik, teknis, spesifik, detail, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian ada keterampilan, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Oke. Next, nomor 15. Nomor berapakah muatan mapel mata pelajaran bahasa Inggris SMP dan SMA, dan terdapat di halaman berapakah tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi mata pelajaran bahasa Inggris? Pada nomor 7.1 di halaman 162. Okay, I think that's all from me. I'm so sorry for my mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.